Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sebuah novel yang berjudul Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa, karya Remi Silado, menggunakan pendekatan psikologi sastra. Selanjutnya, ada identitas novel. Yang pertama, ada cover buku dan ada foto penulisnya. Judul Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa, penulis Remi Silado, isi buku 384 halaman, cetakan pertama Maret tahun 1999 dan cetakan ke-9 Maret tahun 2023. Selanjutnya sinopsis. Novel ini dimulai dengan menceritakan seorang wanita lanjut usia yang dulunya diadopsi dan menetap di Belanda bernama Geraldine atau Gioklan, yang datang ke Jakarta untuk mencari tahu mengenai asal-usul dirinya. Ibunya adalah seorang mantan Cak Baukan atau perempuan penghibur bagi masyarakat Tionghoa. Ibunya bernama Siti Nurhayati atau Tinung dan ayahnya adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Tan Peng Lian. Namun, masalahnya dimulai dari sini. Ternyata ada dua Tan Peng Liang yang pernah hadir dalam hidup Tinung. Yang satu adalah seorang berdarah Sunda yang merupakan juragan kebun pisang, rentenir, dan kaki tangan Belanda. Sedangkan yang satu lagi merupakan pengusaha tembakau dan candu yang berdarah Jawa Semarang dan merupakan seseorang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena ada dua orang Tan Peng Liang, Geraldine pun tidak tahu mana yang benar ayahnya. Kisahnya kemudian mundur ketahuan di mana siapa itu Tinung. Tinung sempat menikah dengan seseorang, namun ia ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi hamil. Ia bahkan diusir oleh ibu mertua dan keempat istri suaminya. Tinung yang hidup terlunta-lunta kemudian mengikuti sepupunya bernama Saodah untuk belajar menjadi penari cokek dan menjadi Cak Baukan di Kalijodo. Kecantikan Tinung membuat ia terkenal di Kalijodo. Ia pun dijadikan simpanan pria Tionghoa bernama Tang Peng Liang yang merupakan juragan kebun pisang asal Gang Tamim, Bandung. Tan Peng Liang ini adalah seorang rentenir yang kejam yang tidak segan menghukum siapapun yang terlambat mengembalikan pinjaman darinya. Tinung ketakutan dan ia kabur dan memilih bekerja kembali di Kalijodo. Sementara itu, Tan Peng Liang asal Semarang sedang mengukir namanya sebagai pengusaha tembakau dan candu. Ia melakukan taktik bisnis untuk memanasi lawan bisnisnya, Oi Enggoan, dengan bersikap royal mulai dari membeli lukisan di pelelangan dengan harga tinggi hingga membagikan uang dan candu kepada penduduk. Berlanjut pada pertemuan Tinung dan Tan Peng Liang ketika perayaan Cioko. Tan Peng Liang langsung tertarik pada Tinung dan menjadikannya sebagai simpanannya. Perlahan, hubungan yang awalnya berdasarkan kebutuhan jasmani ini berubah menjadi cinta. Istri sah Tan Peng Liang yang sudah lama sakit pun meninggal dan ia langsung menikahi Tinung secara resmi. Namun menikah bukan menjadi akhir dari segala penderitaan. Pernikahan mereka harus diuji dengan banyak masalah, mulai dari ketidaksetujuan anak-anak Tan Peng Liang hingga perselisihan Tan Peng Liang dengan para anggota Kongkoan dan pemerintahan Hindia Belanda. Sakit hati Oi Engguan memuncak ketika Tan Peng Liang menipu saat bernisis tembakau. Oi Engguan marah dan berusaha membakar gudang tembakau Tan Peng Liang. Namun usahanya digagalkan oleh keponakan Tan Peng Liang. Ia pun kembali membalas dendamnya dengan membakar gudangnya sendiri dan menyebar fitnah bahwa Oi Engguan lah pelakunya. Saat seseorang wartawan yang menyelidiki kasus pembakaran itu, Tan Peng Liang ketahuan memproduksi dan menyebarkan uang palsu, dan Tan Peng Liang ditangkap dan dipenjara. Namun,
Ia berhasil melarikan diri, kabur ke Makau, dan berganti nama menjadi Simon Chen. Tinung terpaksa hidup sendiri dalam kemiskinan. Ia terpaksa menyerahkan anaknya untuk diadopsi oleh sepasang suami istri Belanda. Tan Peng Liang berusaha pulang ke Jakarta dengan pura-pura mati dan menyelundupkan candu agar bisa menghidupi keluarganya. Tinung dan Tan Peng Liang hidup bersama kembali, namun hubungan keduanya renggang karena Tinung sulit hamil lagi sejak ia dipaksa menjadi Jugun Ianfu. Tan Peng Liang yang tahu bahwa keluarganya sengaja melakukan hal itu, marah dan menembak salah satu anggota keluarganya. Hubungan keduanya kembali harmonis dan ia dikaruniai anak laki-laki bernama Ginanjar El Sultan. Selanjutnya, kependahuluan. Sastra merupakan hasil ungkapan kejiwaan seorang pengarang yang berarti di dalamnya bernuansakan suasana kejiwaan sang pengarang, baik suasana pikir maupun suasana rasa atau emosi. Menurut Endaswara tahun 2008, sastra membicarakan tentang kehidupan manusia dan permasalahannya. Pengarang mengemukakan permasalahan itu berdasarkan pengalamannya dan pengamatannya terhadap kehidupan. Namun hal itu dilakukan secara selektif dan dibentuk sesuai dengan tujuannya, yang sekaligus memasukkan unsur hiburan dan penerangan terhadap pengalaman kehidupan manusia. Selanjutnya, novel Cak Baukan Hanya Sebuah Dosa karya Remy Shilado. Novel ini menggambarkan kehidupan pribumi dan keturunan Tionghoa dengan latar cerita yang mencakup masa kolonial Belanda pada tahun 1930-an, penduduk Jepang pada tahun 1940-an, hingga pasca kemerdekaan tahun 1960-an. Istilah Cak Baukan sendiri merupakan bahasa Hokkien yang berarti perempuan, yang pada zaman kolonial diasosiasikan dengan pelacur, gundik, atau perempuan simpanan orang Tionghoa yang sebelumnya bekerja sebagai wanita penghibur yang kemudian diambil untuk dijadikan selir. Dua sumber realitas manusia inilah yang menyebabkan kajian sastra dapat dilihat dengan dua perspektif yang berbeda. Satu sisi perspektif sosiologi sastra yang melihat karya sastra sebagai potret masyarakat, dan psikologi sastra yang melihat karya sastra melalui individu dengan segala kejiwaannya. Melalui realitas tersebut, penulis memilih untuk menggunakan perspektif psikologi sastra. Psikologi sastra berkaitan dengan unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam sastra. Kemudian ada landasan teori. Saya di sini menggunakan teori Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung tahun 1875 sampai 1961 adalah salah satu murid dari Freud yang terkenal dengan psikologi analisisnya. Jung percaya bahwa kepribadian total atau jiwa terdiri dari sistem atau aspek yang berbeda yang dapat saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, teori Jung dibedakan dengan teori psikoanalisis Freud. Penekanan dalam teori Jung adalah di mana kepribadian manusia terdiri dua alam, yaitu alam kesadaran atau conscious dan alam ketidaksadaran unconscious. Menurut Jung, alam kesadaran dibagi menjadi dua komponen, yaitu sikap jiwa dan fungsi jiwa. Sedangkan alam ketidaksadaran dibagi menjadi dua, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Menurut Jung, dalam Surya Brata tahun 2016, kesadaran dan ketidaksadaran sangat berlawanan, tetapi sama pentingnya untuk menentukan perilaku seseorang. Misalnya, jika orang yang alam sadarnya adalah seorang pemikir, maka alam bawah sadar adalah perasaan, semacam pengetahuan bersama yang kita miliki sejak lahir. Arketipe atau pola dasar merupakan isi dari alam bawah sadar kolektif. Arketipe adalah kecenderungan yang tidak dapat dipelajari untuk mengalami hal-hal tertentu melalui jalan-jalan tertentu yang memiliki wujud pada dirinya sendiri, tetapi beraksi sebagai prinsip penentu pada apa-apa yang kita lihat atau lakukan. Ada 4 arketipe yang paling penting dalam pembentukan kepribadian dan tingkah laku manusia, yaitu yang pertama, persona. Kata ini terkait dengan kata persona dan personality
yang sama-sama berasal dari kata Latin yang berarti topeng. Jadi persona adalah topeng yang dipakai ketika menampilkan diri ke dunia luar. Yang kedua, anima, animus, dipakai ketika berkomunikasi dengan alam bawah sadar kolektif yang memotivasi masing-masing jenis untuk tertarik dan memahami lawan jenisnya. Dalam kepribadian pria, ada arketipe feminim yang disebut anima, sedangkan dalam kepribadian wanita ada arketipe maskulin yang disebut animus. Arketipe sendiri adalah pengalaman ras manusia. Dari sinilah pria memahami wanita berdasarkan animanya, dan wanita memahami kodrat pria berdasarkan animusnya. Yang ketiga, shadow, adalah bayangan, merupakan insting kebinatangan yang ada dalam diri manusia yang diwariskan dari evolusi makhluk tingkat rendahnya. Insting ini membuat emosi dan spontanitas yang kuat berdasarkan pertimbangan untuk menyelamatkan diri. Yang keempat, self atau diri merupakan perjuangan hidup untuk mencapai tujuan hidup, seperti arketipe lainnya yang memotivasi tingkah laku manusia. Kemudian selanjutnya masuk pada hasil analisis. Yang pertama, persona. Tinung merupakan perempuan pribumi yang berlatar sosial dan pendidikan yang rendah. Dia cenderung lugu, bahkan sangat introvert. Namun, kesulitan hidup membuatnya menjadi manusia palsu yang sangat berbeda dengan kepribadiannya. Hal tersebut terjadi ketika dia menjanda di usia muda dan diusir oleh mertua serta istri tua suaminya. Dalam keterpurukannya, dia tidak punya pilihan lain ketika dipaksa oleh bibinya untuk menjadi seorang cabo. Mengingat bahwa untuk menjadi cabo mendorongnya untuk berinteraksi dengan kebanyakan orang. Terlebih interaksi yang dilakukan adalah dengan tubuhnya. Meski Tinung sebenarnya adalah orang yang pemalu, namun dia harus mau digoda atau bahkan menggoda untuk melayani nafsu pelanggannya. Tinung berusaha mengabaikan kondisi tersebut dan lebih mengartikannya sebagai nasib yang harus dijalaninya tanpa protes. Hal tersebut tergambar dalam kutipan berikut. 2 perahu menuju ke utara, di bagian yang sunyi, sinar purnama agak condong, terhalang pepohonan antar rengas dan bambu. Di sana Tinung memulai babak baru kehidupannya, mengalih perasaan tertentu sambil menolak dan membuang perasaan-perasaan itu dari ingatannya. Halaman 16. Ketika persona selanjutnya adalah ketika keluarganya cerai-berai karena Tan Peng Liang melarikan diri ke luar negeri. Tinung kembali mengalami kesusahan hidup. Mau tidak mau, dia harus bekerja untuk menyambung hidup. Hal tersebut mendorongnya untuk kembali menjadi seorang cabo. Terlebih Mpok Jane, ibunya, tidak memperdulikan keadaannya. Di sini dia harus berpura-pura menjadi manusia yang kuat di bawah tekanan ibunya atas dasar faktor ekonomi. Rasa cinta dan kehilangannya terhadap Tan Peng Liang membuatnya terpuruk. Dengan melayani banyak laki-laki sebagai pilihan yang harus dijalani, hal itu membuatnya harus bisa mengontrol perasaannya untuk berpikir positif, bekerja secara profesional, bahwa yang dia lakukan hanyalah sebatas pekerjaan kontak fisik tanpa melibatkan cinta atau perasaan. Sebab cintanya hanya kepada satu laki-laki, yaitu Tan Peng Liang asal Semarang yang merupakan suaminya. Terlebih pekerjaan tersebut dijalani semata-mata untuk menyambung hidup atas tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengingat kedua anaknya turut bersamanya. Yang kedua, ada anima dan animus. Terdapat pada kutipan, sakit di hatinya terpaksa harus ditahannya, menangis dengan air mata yang kering, bertanya dalam hati apakah ibunya itu benar ibu kandungnya, seorang manusia atau sejenis berdenah dari keturunan setan. Halaman 235. Dalam kutipan di atas tergambar bagaimana Tinung memendam sakit hati terhadap ibunya yang memaksa dia untuk kembali menjadi canbo. Sedangkan dia dalam keadaan hancur karena keluarga kecilnya cerai-berai semenjak Tan Peng Liang terjerat kasus uang palsu dan melarikan diri ke luar negeri. Dia memahami kodratnya sebagai seorang perempuan yang berstatus seorang istri yang sebelumnya tidak ada rasa tanggung jawab untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hal tersebut sudah menjadi kodrat suaminya. Apalagi pekerjaan yang harus dilakoninya adalah melayani banyak laki-laki yang bukan suaminya. Namun Tinung kembali menunjukkan sifat maskulin untuk kembali bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjadi tulang punggung adalah beban yang harus ditopangnya,
Meski sifat maskulin ini terjadi karena faktor keadaan yang mengharuskannya dia bekerja di usia muda di bawah tekanan ibunya yang tidak memiliki rasa balas kasih terhadap dirinya yang sedang dalam keadaan sangat terpuruk. Selanjutnya pada kutipan, tapi kelihatannya Tinung tidak terhanyut. Aye kagak mau nyusahin orang koh, katanya. Aye di sini nyari makan. Kalau engkoh kate engkoh kasihan sama Aye, engkoh pakai Aye semau engkoh dan bayar Aye lebih dari yang dikasih orang lain. Halaman 223. Dalam kutipan di atas tergambar sikap maskulin Tinung yang bijak dan argumentatif dalam keluguannya, sebab dia tidak ingin dikasihani dan pekerjaan yang dilakukannya hanya sebatas badan, tanpa melibatkan perasaan dan cinta. Dalam kesederhanaannya, pola pikirnya Tinung memisahkan mana pekerjaan dan perasaan untuk tidak mencampur adukan keduanya karena Tinung merasa telah menemukan belahan jiwanya, yaitu Tan Peng Liang asal Semarang. Di sini dia berusaha menjaga kesetiaannya sebagai istri meskipun pekerjaan adalah melayani banyak laki-laki lain. Dia bertanggung jawab atas perasaannya dengan bekerja secara profesional. Yang ketiga, ada shadow. Pada kutipan, begitu ia mencium dan mengulum bibir Tinung, ia berteriak keras sambil meloncat. Karena kaget, rupanya sisa-sisa ingatan yang masih ada dalam diri Tinung telah mendorongnya menggigit bibir Jepang sialan itu. Oleh kaget dan sakitnya digigit Tinung, Jepang jahanam ini memukul Tinung seperti memukul musuh. Dengan pukulan itu, Tinung pingsan, dan justru dalam keadaan seperti itu, si Jepang berdebah ini menikmati adegan bejatnya sebagai rekreasi. Halaman 287 sampai halaman 288. Dalam kutipan di atas, Tinung menunjukkan sisi kebinatangan karena dia tidak dapat mengontrol perilakunya serta tidak dapat mengambil keputusan yang efektif dan logis karena sudah terjebak dalam peristiwa. Instingnya menuntut keputusan atau reaksi segera. Keputusannya menghadapi peristiwa itu dengan menggigit bibir Jepang merupakan wujud spontanitas dari bayangan dan ego yang tidak bekerja sama dengan baik. Sehingga refleks penolakan yang dilakukannya justru menimbulkan bahaya, yaitu niat untuk melukai orang lain meski hal tersebut dilakukan atas dasar pembelaan, serta terjadinya penyiksaan terhadap dirinya sebab sulit baginya melakukan pembelaan mengingat lawannya lebih kuat. Selanjutnya, pada kutipan, sudah 2 kali sebelum ini ia berusaha bunuh diri. Akibatnya, tentara-tentara Jepang itu menendang dan menghempaskannya ke dalam sebuah ruang isolasi penuh kutu busuk, kecoa, dan tikus, bersama perempuan-perempuan Jugun Yanfu lain yang telah disampahkan di situ. Pada halaman 290. Kutipan di atas menggambarkan sikap Tinung yang berpotensi menimbulkan bahaya. Disinilah keadaan jika arketipe ini tidak tersalur dengan baik atau tidak terkontrol. Kekuatan bayangan menjadi agresi atau perilaku yang memiliki niat tertentu untuk melukai secara fisik dan psikologis pada diri orang lain dan dapat merusak diri sendiri. Sebabnya, emosinya disalurkan dengan melakukan percobaan bunuh diri, meski hal tersebut tentu dilandasi karena keterputusasaannya dengan kehidupan. Akhir, ada self. Pada kutipan, Tinung menyadari hari-harinya kian lama kian parah, ditambah tekanan ibu kandungnya sendiri yang carut dan berulang-ulang menyuruhnya kembali ke dunia yang pernah dijalani. Akhirnya ia menyerah seperti pohon tumbang karena akarnya tidak kuat menahan angin puting beliung. Ia kembali ke Kalijodo. Halaman 221. Tinung semakin tidak berdaya, apalagi dia harus banting tulang mencari uang untuk menghidupi kedua gioklan. Tinung juga ditekan ibunya untuk nyabok lagi. Dalam hati kecil, Tinung tak mau. Ia terpaksa kembali menjadi seorang cabo karena dia bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya, terutama kedua anaknya. Semua yang dilakukan adalah untuk mencapai suatu keutuhan dan kesatuan keluarganya agar tetap bisa hidup. Selain itu, tujuan hidupnya adalah dipersatukan kembali dengan Tan Peng Liang asal Semarang. Meski dia tidak dapat melakukan banyak hal untuk kembali bersatu dengan suaminya, yang terpenting dalam mencapai tujuannya adalah kesetiaan karena rasa cinta yang besar serta bekerja untuk tetap hidup. Kutipan berikut membuktikan mengapa Tinung jatuh cinta kepada Tan Peng Liang Semarang. Padahal sebelum mengenal Tan Peng Liang asal Semarang, Tinung tergolong orang yang mudah terayu. Terbukti ketika dia mau menjadi simpanan seorang tauke atau juragan pisang berarah Sunda bernama Tan Peng Liang,
sampai ketika menjadi istri seorang pengusaha tembakau asal Semarang yang juga bernama Tan Peng Liang yang justru menjadi belahan jiwanya. Selanjutnya, pada kutipan, Tan Peng Liang berputar ke depan memeluk Tinung dengan amat mesra. Tinung menangis haru. Pada halaman 319. Tidak banyak yang dilakukan Tinung untuk kembali bersatu dengan Tan Peng Liang, bahkan ketika dia menjadi Jugun Ian Fu sampai akhirnya dirawat di rumah sakit yang dikelola oleh wanita-wanita yang hidup semata-mata untuk Tuhan. Tinung hanya bisa terus berharap dan menjaga kesetiaannya untuk Tan Peng Liang hingga pada akhirnya, seperti yang tergambar pada kutipan di atas, tujuan hidupnya terwujud karena kesetiaan Tinung berujung pada hari dipersatukannya kembali dengan Tan Peng Liang asal Semarang. Tinung yang menyadarkan tentang cinta bagi suaminya yang menjadi ilham dan penyempurna bagi kelaki-lakian. Suaminya menggambarkan bagaimana Tinung berusaha menggapai tujuannya untuk kembali hidup bersama Tan Peng Liang asal Semarang dengan caranya yang sederhana, yaitu ketulusan dan kesetiaan. Yang terakhir memasuki kesimpulan. Dari hasil analisis psikologi kepribadian Carl Gustav Jung, terlihat bahwa tokoh Tinung didominasi oleh arketipe persona, karena dalam arketipe tersebut ia menunjukkan bagaimana ia mengenakan topeng yang bertolak belakang dengan kepribadiannya karena memiliki tujuan untuk mengejar status sosial yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Selain itu, arketipe lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi arketipe persona, yaitu ketika ia harus menopang tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga atau sisi animus, ketika ia memiliki emosi yang tidak terkendali karena keterpurukan dan keputusannya dalam menjalani hidup atau sisi shadow, serta ketika ia berusaha mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya, sisi self. Kepribadian tersebut merupakan respon dari berbagai faktor penyebab, yaitu faktor ekonomi yang berkaitan pula dengan status sosial, sehingga dia memiliki sisi arketipe persona yang kuat dan mendominasi. Sekian presentasi hasil analisis novel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.